dengan catatan tidak boleh terlalu keras. Kalau cuma gini dengan catatannya itulah kita sambung-sambungan ya, nggak boleh. Kalau kita biasa pakai jari tadi digerakin bisa, boleh. Dan catat tekanannya lebih kecil daripada samping-sampingnya, ya. Terus kita kata kalau di sini lihat apa bau ini kita langsung coba ya. Ini bau yang bau kiri kanan ya. Ada yang kencang? Nah itu ini adalah area di kepala. Kepala. Ini yang pusing-pusing, sakit gigi, mata dari sini semua. Dan kepala berat, yang susah itu ada di sini semua, ya. Ini baunya ya, baunya atas ya. Atas ya. Terus kan? Oh iya betul. Terus ya sakit gigi, terus apa namanya? Kalau kita arah ke kepala, di bawah sini boleh, ya. Terus belikat kiri itu jantung, Bu. Belikat kiri itu jantung ya. Belikat kiri ke jantung, belikat kanan ke tensi, Bu. Tensi ya. Tensi apa namanya? Rendah atau tinggi sama di situ. Terus di bawah tengkuk tadi ke bawah, ini kan belikat ya. Di sini belikat ke atas ini ada area paru-paru. Paru-paru. Ya, ini yang juga ke bawah sampai nomor 6 itu di atas nomor 6 itu ini di sini ya. Itu area paru-paru. Jadi kalau misalnya anak panas terus gatal di paru-paru, alergi, asma, TBC, kedinginan itu dari paru-paru, ya. Jadi kalau anaknya gatal itu paru-paru di sini. Terus di bawah paru-paru di bawah ini adalah lambung, area lambung. Yang enam itu yang enam. Lambung itu dari paru-paru sampai ke ini. Sikut kalau ditarik ke tengah itu adalah area ginjal. Ginjal ya, area ginjal. Ini ginjal kalau kanan ya kanan, ini ginjal kiri ya. Tadi atas ginjal ini adalah area lambung. Ya, area lambung. Untuk yang ginjal kanan, ada ginjal kanannya ditambah 3 jari ke atas, Bu, begini. Itu area pankreas. Orang yang sakit gula fokusnya di situ. Enak katanya nih. Ya. Ginjal kanan, tadi kan ginjal kanan begini. Siku ditarik ke tengah, ini adalah ginjal. Untuk ginjal kanan ditambah 3 jari ke atas, ini adalah lokasi pankreas. Pankreas itu berhubungan ke diabetes gula, gitu ya. Motornya di sini. Terus naik sedikit, ini adalah empedu. Dari pankreas naik sedikit, itu adalah empedu. Terus naik sedikit lagi di bawah ginjal kanan, itu adalah liver. Siapa nggak ada? Nggak apa-apa, saya tambahin. Itu cuma area penontokannya aja, tapi organnya kan enggak ya. Saya ulang ya. Dari atasnya ada tengkuk, ini pundaknya, ini bahunya, bahu ke atas ya. Terus di kaki kiri ada jantung, di kaki kiri jantung, ya, nampak. Belikat kanan, ini kita gampangnya ya yang nama. Jangan terpaku dengan nomor yang di sana ya. Jangan terpaku dengan nomor yang di sana. Saya ulang sekali lagi. Ini ada tengkuk, ini pundaknya. Di
belikat kiri ke jantung, oke? Belikat kanan ke tensi, di bawah tengkuk sampai ke belikat ini ke atas ini adalah paru-paru, di bawah paru-paru sampai ke ini tadi sejajar dengan siku ini adalah lambung. Jadi lambung itu di tulang belakangnya sampai ke samping kiri juga ya sama. Terus sejajar dengan siku adalah ginjal kanan, yang ini ginjal kiri. Jadi ginjal kanan ditambah 3 jari, ini adalah pankreas. Naik sedikit adalah empedu, makanya ada batu-batu ini sakit di otot. Empedu. Terus naik sedikit ini adalah liver. Liver itu nanti misalnya ada yang tensinya tinggi, ini antara belikat kanan dan livernya biasanya akan terasa keras di otot, ya. Terus kalau di sebelah sini di bawah belikat kiri ini ada limpa. Limpa di sini. Limpa. Kalau sini ada organ itu ginjal. Di bawah ginjalnya ada pencernaan. Itu ada L1, L2, L3, L4, L5, ya. L1, L2 itu ke pencernaan. Pencernaan. Terus L3 itu kalau ibu-ibu ke kandungan yang sakit gak lancar itu dia tetapnya di L3. Kalau bapak-bapak beda lagi. Ya. L4, L5 itu ke kaki biasanya. Kalau bisa berjepit biasanya di L4, L5 nya. Kayak gitu ya. L10 itu adalah tulang pinggulnya. Tulang pinggulnya ke kaki. Ke kaki, bahkan kalau saya ada berok itu di sini dari kanan, di sini yang gumpal. Tetap nyaman. Ya kalau udah tahu bisa. Ya. Terus berbeda tulang ekornya, gitu ya. Itu adanya ya. Kita ulang lagi ya. Coba, ini harus hafal mas ya. Dari atas adalah tengkuk. Ini adalah pundaknya. Sebelah kiri jantung. Sebelah kanan tensi. Ini adalah paru-paru. Bawah paru-paru adalah lambung. Katanya sejajar dengan siku. Ginjal kiri ya. Di atas ginjal kanan 3 jari ke atas. Pankreas. Naik dikit. Empedu. Naik sedikit lagi. Liver. Liver ya. Liver di sebelah kiri di sini. Sini adalah untuk pencernaan, ibu-ibu yang masalah kandungan dan sebagainya. Ya, area agak di sini bu. Udah bu. Turun dulu aku sini. Ada yang tanyakan bu itu bu? Situ dulu ada yang tanyakan. Ada yang masih bingung? Saya. Ya. Ibu yang belakang dulu. Nanti ada deteksinya bu. Sebelum ditotok kan dideteksi dulu. Deteksi dulu. Ada namanya cara deteksinya ada. Nanti saya. Jadi sebelum ditotok, nama cindera depan itu nanti dideteksi dulu pakai jari ini disuntik ke atas. Nanti sumbatannya ada di mana. Nah, sumbatan itu bisa berbentuk tadi yang grenjelan, bahkan bukan grenjelan, gumpalan ada. Gumpalan yang biasanya lambung itu, kalau yang parah bukan grenjelan, gumpal. Tapi itu totok begini nggak gumpal pakai kayu, ada yang banyak kayak gitu. Yang udah sampai misalnya sering asam lambungnya naik, itu cuma bisa lambungnya udah parah sampai mengeras. Jadi nggak kuat, harus pakai kayu. Nanti ketahuan, nanti biasa itu kalau yang bukan lagi itu yang cekung gini bu. Berarti si sumbatnya udah dapat salah pada itu biasanya orang yang salah berjepit ya gitu. Salah berjepit udah parah biasanya dipegang itu langsung gelap turun gitu. Titik ya, tetap langsung wah di situ mah titiknya. Ya sering alami kayak gitu. Ya, ada lagi bu? Ya. Panas anak-anak biasanya nanti dicek paru-parunya bu. Paru-paru tadi dibahas kok tadi paru-paru biasanya sebelah kiri itu
itu akan tebel. Sama bikanya nanti itu aja ditaruh di tengah lambung. Anak saya tuh kalau panas belum pernah minum paracetamol. Saya totok aja gitu. Di paru-parunya sama di bikanya aja tepungnya. Nah, kayak gitu. Jadi ya Gumpalan yang menyumbat itu loh Pak, itu berupa darah atau berupa lemak atau sumbatannya itu berupa apa? Sumbatannya itu adalah bisa berupa lemak atau pengawet atau jajan lain yang tidak terserap itu. Dan kita makan dari kecil sampai sekarang, apakah makan kita sehat semua? Enggak kan? Kita makan Indomie, makan manis. Itu kan akan apa? Berakibat dari sumbatan. Jadi tidak hanya lemak saja. Saya pernah nemuin pasien itu yang hobinya itu makan mie dari kecil. Sehari bisa 2. Sumbatan itu penuh di seluruh tubuhnya itu. Kayak gitu. Itu kan dari pengalaman bisa. Bahkan dari pengalaman saya drama itu di Jakarta kalau masih sering banjir, di area banjir itu biasanya akan lahir anak-anak yang dalam tanda kutip kurang ini, masih ada yang kurang gitu. Karena apa? Selama hamil di pengungsian itu dia makan mie terus ngaruh kayak gitu, makanya makan juga pengaruh ya. Makanya jangan heran kalau misalnya ibu-ibu yang juga pernah kena asam urat, begitu makan apa dengan kepancing kambuh kan. Nah, kalau asam urat di mana contohnya? Ayo, apa hebat sakitnya? Asam urat itu tetap di ginjalnya, berarti ginjalnya bermasalah. Kayak gitu. Ya. Satu lagi Pak, Enggak. untuk otot punggung ini bisa nggak beriringan dengan pengobatan medis? Misalkan kita tetap masih minum obat, tapi alternatif lain kita topung gitu, bisa nggak? Di sinergikan itu. Iya. Kalau saya masih memungkinkan saya. Tapi kalau untuk Ustaz Brahman, buang aja obat itu. Berarti itu saya pasti. Karena kalau Ustaz Brahman itu kalau misalnya orang sakit jantung, ini harus tetap tiap hari. Bahkan pasien yang sudah dijadwalkan untuk pasangnya dalam seminggu, sehari itu dia kalau sakit 3-5 kali, khusus di area jantungnya itu. Gitu. Jadi kalau saya masih satu kayak karena kan kadang-kadang disuruh itu juga nggak mau gitu, repot juga. Disuruh repot, dia disuruh rutin itu masih kadang-kadang bikin-bikin gitu, kayak gitu. Bahkan ada cerita dari teman saya di Lebak, Banten itu. Dia nanganin jantung. Udah 1 bulan kita operasi, pasang rem, ditotok tiap hari. Begitu naik di meja operasi, udah dikatakan, udah dimasukin si remnya itu. Dicari-cari nggak ketemu sumbangannya, udah bersih gitu. Akhirnya nggak jadi dipasang. Luar biasa sampai pasien itu telepon ke teman saya itu, Pak, terima kasih Pak, saya nggak jadi gini. Terus gimana? Udah diberikan Pak, bisa diangkat dari sini atau dari sana gitu. Dan dimasukin ke remnya itu, ternyata nggak ada sumbangannya lagi. Termasuk pasien saya itu dicek saat putih. Dicek harapan kita sampai harapan kita punya apa? Jangan-jangan kalau cek pertanyaan salah nih. Padahal udah balik ke situ. Kayak gitu. Ya. Ada yang lain? Yang belakang dulu. Sok belum enggak? Itu tadi. Oh. Saya tidak ada keluar sama sekali. Sangat bisa untuk perawatan, menjaga-jaga kan, untuk jaga-jaga kesehatan gitu kan. Jadi di Tepung itu ada untuk yang apa yang itu pencegahan,
perawatan dan emergensi. Pencegahan, saya ada pasien orang Cikarang itu pencegahan itu nggak sakit, Pak sakitnya, saya pencegahan. Itu sebelum sakit saya toto dia 2 minggu sekali orang Cikarang. Bahkan istrinya ke Jakarta, istrinya punya kakak Jakarta ikut ke Kerawang di toto. Bu di Jakarta banyak, belum tempat. Jadi saya ikut ke Kerawang, kayak gitu. Itu pencegahan, ini pencegahan. Dan nanti kalau yang udah kena lampu itu perawatan. Dan emergensi itu maksudnya misalnya ada yang udah kena serangan jantung, itu langsung di emergensi di area jantungnya saja, tidak ada di dulu. Atau yang lampu kadang naik, gangguan kapan itu langsung di lambungnya. Gitu. Insya Allah Bu saya sering nangani kayak gitu. Ya. Pak Karta, Satpam, siapa lagi jemput anak saya, duduk di pos apa? Namanya susah dong. Lampu bukan? Kata dokter bukan mas. Saya emergensi di jantungnya. 10-15 menit kan? Enak mas, udah. Berarti besok saya boleh ikut jalan-jalan kemana tuh yang guru mau itu? Diet lah. Bilang itu boleh diet. Tapi banyak apa-apa dia. Saya emergensi 5-10 menit udah nyaman gitu ya. Berarti kalau untuk tok-tok ini bisa semua umur ya Pak? Bisa, bayi juga bisa. Nenek bisa. Semua umur bisa. Asal punya mulut. Ya kan? Asal punya mulut yang tetap. Ada lagi? Ya, ikut dulu. Coba. Mau nanya Pak, apakah ada waktu-waktu tertentu yang waktu terbaik untuk melakukan proses terapi untuk mungkin misalnya habisnya tuh pas malam hari, pagi hari, atau sore hari kayak gitu, ada waktu tertentu yang tidak terus sama berapa lama sih waktunya kita notok itu? Apa 5 menit cukup atau sampai harus berapa bulan lagi, berapa lagi kayak gitu? Kalau waktu tertentu tidak ada. Tidak ada. Apa setelah makan, sebelum makan kayak gitu tuh? Yang penting perutnya itu nggak terlalu lapar, nggak terlalu kenyang. Kayak kalau terlalu kenyang kan posisinya akan berat. Kalau habis makan itu kan kayak apa ya? Kalau kan ya udah sesak gitu ya, ketekan ya perutnya kan, kayak gitu. Kalau pagi, kalau saya jamuannya jadwal malam. Dulu waktu baru-baru juga jam berapa saya ambil aja kan saya udah paling bisa 1 aja saya pasien. Bisa mengurangi jadwal malam untuk istirahat. Terus tadi berapa lama rata-rata hampir 1 jam. Kalau diterapi di tempat saya ya, kalau ikut terapi suami sesuka ribu aja. Ada 50 sampai 1 jam lah, gitu ya. Kira ya. Kalau 1 minggu tidak hanya 1 titik itu saja. Enggak, kalau di total itu semua organ renang. Nanti kan ada namanya setelah ini ada belajar dengan treatment. Jadi dikendorin semua dulu. Tadi yang berikat kanan, berikat kiri, tulang punggung, kuping itu ditotok semua. Kena. Jadi nanti sehat semua organnya gitu. Semua organ itu kena semua. Jadi kalau dokter kan ada dokter khusus jantung, spesialis paru, jantung apa lagi gitu kan. Kalau dokter umum bisa spesialis jantung, spesialis paru, spesialis lambung, semua gitu. Bahkan kata dokter siapa dia yang sudah meninggal ini, ada dokter dan Abraham itu, kalau ada profesi gelar di atas profesi dia transfer hukum. Karena dia bisa megang apa? Ginjal bisa megang, jantung, paru, lambung dan sebagainya itu pegang semua, nyaman gitu ya. Bahkan ada teman saya di Bekasi itu anaknya sakit ginjal, ginjalnya ini kecil. Kalau di Bekasi ada 200-300 juta. Ditanya ke dokter apakah ada jaminan yang kanan tidak tertular? Enggak. Dokter tidak boleh menjamin. Akhirnya didapat Ustaz Brahman. Ibunya melihatin kan. Dan ini rumah sama ibunya. Karena sakitnya yang itu aja. Tetap ini ginjalnya sampai teman saya istri saya jadi ahli ginjal. Apa sih rumahnya bu? Gak jadi dioperasi. Dicek ke dokter normal lagi. Kayak gitu ya. Cukup?
Cukup, terima kasih Pak. Dan saya gini Pak, kalau yang pinggang sakit kira-kira yang bermasalah apa? Terus yang fokus di totok yang mana nih? Pinggangnya. Pinggang Bagian bawah sampai ke atas. pinggang bagian Kan pinggang bisa yang sekali sejajar sama siku tadi kan itu pinggang. Berarti ginjal mungkin bermasalah. Kalau yang paling bawah lagi ya ke bawah itu biasanya di luar namanya. Atau bisa juga karena kakinya, otot kakinya yang sakit. Otot kakinya yang lupa. Ibu yang biasa duduk di sini udah nggak tahan, udah dia berdiri sini. Biasanya itu berubah. Ya kan? Iya. Duduk ini kan udah. Itu kan dibiarin sakit pinggang. Iya, itu biasa dari kaki bisa. Kalau di kakinya bisa nanti tinggal biasanya saya tambahin turun sedikit lah. Jadi kalau langsung jemput kakinya, kita tidak masuk ke punggung dan sakit. Kalau itu sakit tuh. Tapi ditotok pun di punggungnya, di pinggangnya sini di luar 45. Ke bawah udah mulai kendor, kan saya duduk tidak nyaman, tidak terlalu sakit. kalau yang tulang ekor yang sakit Kalau sakit nanti itu di sampingnya, atau dari pinggangnya juga nanti bisa nyambung ke situ, kayak gitu. Ya, ada lagi dari ibu ya. Mau tanya untuk yang pertama kali totok punggung, apakah sakit Pak? Yang pertama kali saya punggung. Terus untuk yang sinusitis itu totoknya area mana ya? Sinusitis itu kan muka ya, area muka itu. Di totoknya area mana Pak? Oh, gitu. Untuk yang pertama kali itu tergantung kondisinya, Pak. Tergantung kondisi punggungnya. Atau ada keluhan sakit apa? Ya. Biasanya kalau yang banyak sumbatan untuk pertama kali itu rasa bekasnya ya. Kalau orang Jawa bilang jarum, kalau jarum itu bekas sakit setelah ditotok ya. Itu wajar, Bu. Kalau sumbatannya banyak ya, tidak dikurang. Selain faktor ditekan, kan faktor dia akan lagi perbaikan di dalam punggung itu sendiri. Katanya ada gumpalan, gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu udah diulang 2-3 kali udah nyaman. Bahkan saya ada yang pasien gagal ginjal itu ditotok tiap hari. Sumbatannya banyak ditotok tiap hari. Dia selalu pergi sini situ. Ya nggak apa-apa. Sekali aja jarang sampai 2-3 hari. Kalau yang banyak sumbatannya tapi ya kalau sumbatannya. Justru kalau ditotok sekali jarang berarti banyak sumbatan dan harus ditotok ulang. Jangan kapok. Karena berarti menandakan bahwa di punggung itu banyak sumbatan dan kemudian akan terjadi penyakit. Itu kalau ditotok ada minyak terapinya gitu Pak? Enggak, minyaknya biasa aja, minyak zaitun atau apa. Dulu saya pertama pakai bubur, cuma kan sini saya pakai zaitun aja. Dan tidak boleh pakai minyak banyak-banyak, sedikit aja, kayak gitu. Terus tadi apa? Sinusitis. Sinusitis saya beberapa kali notok yang sinusitis. Jadi yang ditotok bukan di mukanya bukan, ya, tetap di punggungnya Bu. Di mana? Itu di area sini Bu. Di sini. Nah, jadi areanya hampir sama dengan area paru-paru sama jantung mepet. Itu rumah di situ biasanya. Bahkan saya ada pasien yang udah parah yang udah bau. Kalau sholat di sini harus pakai masker, bahkan tidak berani masuk ke dalam, sholat di luar gitu. Ditotok kan mulai nyaman. Besoknya tetap pada keluar. Gitu. Di sini ada pasien saya orang Harmoni Mas, orang dari Sudi Pak. Ahli bisa berbalik. Ya keluhnya, Mas, saya pun udah hampir 2 bulan nggak sembuh. Saya cek ini sinus pas ini mumpang. Bisa fokus di situ besoknya langsung keluar. Kemudian keluar dan kayak gitu. Ya. Ada lagi? Ya. Pak, saya mau nanya, kalau misalkan yang misalkan orang tua yang sakit komplikasi kayak gitu, itu tetap bagian apa ya?
komplikasi. Ya nanti dilihat komplikasi sebelah mana. Misalnya apakah jantungnya, apakah lambungnya, apakah ginjalnya, apakah tensinya tinggi, kayak gitu. Nanti dengan DJT itu nanti akan kena semua, nanti difokusin mana sumbatan yang ada di area organ mana nanti. Jauh kena semua, kayak gitu, ya. Ya mau. Dan nanti gini Bu, di apa namanya itu? GT itu kan ada istilah itu itu nanti di GT ketahuan Bu. Di GT ketahuan ya. Di GT nanti saja di GT general itu kayak apa? Nah kita masuk situ. Nanti ketahuan. Pertanyaan Ibu terjawab nanti. Oke deh. Oh ya nanti tinggal gantian aja, nggak harus fokus sama dulu enggak. Ya harus. Ya bertahap aja, bertahap. Kayak gitu. Ya. Paru-parunya, paru-parunya. Ya. Iya, gitu. Diberikan di tengah-tengah di belakang itu kan itu. Nah, kita sekarang ke general treatment ya. General treatment di tetap buku itu ada dua versi. Ada ini versi pertama. Kalau ini kan ribet ya, panjang kan. Kita langsung ke yang gampang aja Bu. Nah, ini lebih simpel. Ini lebih simpel. Jadi yang kita totok itu pertama adalah pakai jarinya gini aja ya, jarinya begini, ya. Ini kan ini tulang belakang ya, tulang belakang. Pertama adalah di sebelah kanan tulang belakang lebih dahulu. Ini begini caranya. Ini kan yang pinggul, tulang pinggul. Kalau versi 2 ini dari pinggul naik, nanti itu naik turun. Kalau di posisi tulang belakang, ini ada arahnya begini. Dibentokin ke tulangnya ya, dibentokin ke tulangnya. Tujuannya adalah untuk menggetarkan saraf-saraf yang ada di tulang belakang itu untuk membangunkan, selain untuk apa namanya, memulai sumbatan. Tapi kalau untuk yang terpinggul, ini kan tulangnya kan begini ya. Tulangnya kan ke samping, ini ke atas. Ke atas bawah dulu. Karena begini, nanti di sini. Terus naik. Ke atas turun lagi, ulang 3 sampai 5 kali. Atau sesuai kondisi lah ya. Ini harus rapat Bu. Harus rapat ya begini. Jangan begini. Harus rapat gini nih. Jadi kayak ibu nyapu lantai itu kan harus bersih kan? Ini banyak nyapu kotoran, nyapu sumbatan, gitu ya. Kayak gitu. Jadi debu yang lama nggak pernah disapu atau lantai lama nggak disapu, debunya tebal ya. Itu. Ini perlu diulang-ulang. Terus naik turun ya. Sini lagi. Kalau pas kita menemukan ada semacam, nah ini yang pertanyaan ibu tadi saya sebentar. Ada kelewatan. Ini Bu. Sebelum dijelaskan pakai tangan tadi yang terjadi ini ada dideteksi dulu Bu, pakai 3 jari. Ya pakai 3 jari. Dari pinggul sini didorong ke atas. Di tulang belakangnya sampai dirasain ada sumbatan nggak, dibenjel nggak itu.